Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama wahana ilmu kita. Dan semoga kita senantiasa sehat selalu, tiada kurang suatu apa jua, dan sukses dalam melaksanakan semua aktivitas kita. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan mencoba melakukan pembahasan soal matematika USM STIS tahun 2014. Dan kita akan membahasnya, kita bagi menjadi per 5 soal ya. Jadi pertemuan pertama kita nanti akan bahas soal 1 sampai soal 5. Pertemuan kedua kita akan membahas soal 6 sampai soal 10 dan seterusnya ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat dan bisa membuat kamu lulus dalam USM STIS yang akan kamu hadapi nantinya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 1 USM STIS tahun 2014. Pada soal ini disebutkan banyaknya bilangan bulat dari 1 sampai 47 yang habis dibagi oleh 3 atau 5 adalah ada berapa? Ya. Oke, langsung saja kita lakukan pembahasan. Jadi di sini banyaknya bilangan bulat dari 1 sampai 47 yang habis dibagi oleh 3 atau 5. Di sini ada kata atau ya. Jadi kita carilah bilangan-bilangan ya dari 1 sampai 47. Yang pertama habis dibagi 3. Kemudian kita cari juga bilangan dari 1 sampai 47 yang habis dibagi 5 ya. Oke, kita selesaikan. Bilangan bulat dari 1 sampai 47 yang habis dibagi oleh 3 adalah bilangan kelipatan 3 ya. Jadi bilangan apa saja itu? Jadi kalau kita tuliskan secara lengkap kira-kira seperti ini: 3, 6, 9, 12 dan seterusnya ya sampai 45. Jadi bilangan ini seluruhnya adalah bilangan yang masih dimulai atau yang terletak dari 1 sampai 47. Ya, inilah bilangan yang habis dibagi oleh 3. Berarti ada berapa banyak bilangan? Ini bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 15. Ya, bisa juga kamu gunakan cara ringkasnya adalah cukup kamu bagikan saja 45 ini dengan 3. Ya, 45 bagi 3. Maka kita peroleh 15. Paham ya? Seterusnya, kita akan mencari bilangan bulat dari 1 sampai 47 yang habis dibagi oleh 5. Tentu adalah bilangan kelipatan 5 ya. Bilangannya itu adalah kita mulai dari 5, 10, 15 dan seterusnya sampai 45. Dan ini kalau kita perhatikan ada berapa banyak bilangannya nih? Ya, tentunya 45 bagi 5 ya. Itu cara menentukan banyaknya anggota bilangannya. Jadi di sini ada sebanyak 9 bilangan. Nah, di sini disebutkan bilangan yang habis dibagi oleh 3 atau 5. Ya, kalau tadi yang dibagi dengan 3 ada sebanyak 15 bilangan. Kalau yang habis dibagi 5 ada sebanyak 9 bilangan. Apakah ini kita jumlahkan? Ya, tentunya kita jumlahkan dengan catatan bilangan yang sama. Ya, kita hitung sekali. Jadi di sini kalau kita lihat bilangan yang sama itu adalah berapa? Ya, tentunya di sini ada bilangan 15. Sini pun ada 15. Berarti ini kita hitung sekali ya. Kemudian kelipatan 15 30. Ya, ini kita hitung sekali. Kemudian 45 kita hitung sekali ya. Makanya di sini banyak bilangannya itu adalah 15 tambah 9 kita kurangi dengan 3 karena ada tadi 3 bilangan yang sama ya. Berarti di sini 21 ya. Jadi bilangan 15, 30 dan 45 harus dihitung sekali saja. Maka jawaban yang memenuhi adalah D. Ya, demikian pembahasan soal kita yang nomor 1. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 2 USM STIS tahun 2014. Di sini
disebutkan bentuk sederhana dari akar 15 per akar 10 kurang akar 6 adalah berapa. Ya, jadi di sini bentuk persoalannya adalah bentuk persoalan pecahan, dan pecahannya ini mengandung tanda akar ya, yang bertindak sebagai pembilang dan penyebut. Yang diminta ke kita adalah tentukan bentuk sederhananya. Jadi kalau kita jumpain persoalan seperti ini, maka cara menyelesaikannya adalah dengan cara apa? Ya, tentunya dengan cara perkalian dengan bilangan sekawan ya. Jadi di sini akar 15 per akar 10 kurang akar 6, ini kita kalikan dengan bilangan sekawannya. Tentunya bilangan sekawan dari penyebutnya yang di bawah. Ya. Jadi bilangan sekawan dari akar 10 kurang akar 6 tentunya adalah bilangan yang sama, tapi tanda di sini kita rubah menjadi tanda plus, tanda positif. Ya. Sehingga jadi bentuknya adalah kali akar 10 tambah akar 6 per akar 10 tambah akar 6 ya. Nah, maka kalau kondisinya seperti ini, maka atas kali atas ini ya, bawah kali bawah. Nah, sehingga kalau kita perhatikan bentuk di atas, kalau kita kalikan kondisinya seperti ini. Akar 15 kali akar 10 akar 150. Akar 15 kali akar 6 akar 90. Ya, sedangkan akar 10 kurang akar 6 kali akar 10 tambah akar 6, ya di sini bilangannya sama, yang membedakan itu atau yang berbeda itu hanya tanda minus dan plusnya saja. Sehingga perkalian bentuk seperti ini itu sama saja dengan akar 10 kuadrat kurang akar 6 kuadrat. Akar 10 kuadrat 10, akar 6 kuadrat 6. Di sini tandanya kurang. Demikian ya. Nah, ini bentuk yang sering kita gunakan jika persoalan kita perkalian dengan bilangan sekawan. Oke, baik, seterusnya akar 150 tambah akar 90. Jadi akar 150 ini kita ganti atau kita ubah dalam bentuk bilangan yang memiliki akarnya itu nanti ya, perkalian dua buah bilangan yang mana salah satunya nanti memiliki nilai akar yang bilangan bulat. Jadi 150 ini itu sama saja dengan 25 kali 6. Kenapa kita bawa ke 25? Karena 25 ini kalau kita akarkan hasilnya bilangan bulat. Ya, jadi akar 25 kali 6. Kemudian yang berikutnya akar 90 adalah akar 9 kali 10. Itu pun demikian ya. Karena akar 9 kalau kita akarkan, kalau 9 kita akarkan, maka hasilnya juga bilangan bulat 3 ya. Sedangkan 10 kurang 6 sama dengan 4. Sehingga akar 25 berapa? Akar 25 adalah 5. Sehingga di sini nanti menjadi 5 akar 6, sedangkan di sini 3 akar 10. Ya, demikian seperti ini ya. 5 akar 6 tambah 3 per akar 10. Kalau kita perhatikan bentuk seperti ini, kalau mau kita jabarkan dalam bentuk pecahannya per masing-masing per 4, berarti ini 5 per 4 akar 6, sama saja ya. 5 per 4 akar 6 tambah 3 per 4 akar 10, seperti ini. Dan kalau kita perhatikan ternyata bentuk seperti ini tidak ada ya. 5 per 4 akar 10. Jadi kita cek satu persatu. Ya, ternyata setelah kita cek sini tandanya positif semua ya. Berarti yang mengandung negatif kita buang, kita buang, kita buang. Ya, kalau yang ini tidak tepat karena 3 per 4 nya itu mengandung akar 10. Sedangkan yang ini, ya ini ya, posisi ini dibaliknya sedikit, dipindah posisi. Sehingga di sini yang C 3 per 4 akar 10 tambah 5 per 4 akar 6 ya. Ternyata jawabannya adalah C. Bisa ya, dan tidak terlalu sulit. Ya, ini masih soal-soal yang standar. Demikian untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita masuk untuk soal nomor 3. Pada soal nomor 3 disebutkan, buka kurung ya, 2 pangkat N tambah 2, tutup kurung, pangkat 2, kurang 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2N per 2 pangkat N tambah 2 kali 2 pangkat N bernilai berapa? Ya, jadi bentuk persoalan seperti ini, inilah persoalan eksponen. Jadi di sini kita harus gunakan sifat-sifat eksponen nantinya. Ya, jadi berikut pembahasannya ya. Jadi bentuk soal kita ini ya, tentunya ini bisa kita kalikan ke dalam semua ya. Berarti 2 nya kita kalikan dengan N,
2-nya kita kalikan dengan 2, maka nanti di sini menjadi 2 pangkat 2N tambah 4 ya. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Lalu yang ini kita pindahkan ke depan, gak ada masalah sih ya. Berarti 2 pangkat 2 kita letakkan di sebelah kanannya, 2 pangkat 2N sebelah kiri. Sedangkan bentuk yang di bawah 2 pangkat N tambah 2 kali 2 pangkat N, ini kan bilangan dasarnya sudah sama-sama 2. Jadi kalau bilangan dasar sudah sama dan kalau kita kalikan, maka pangkatnya kita jumlahkan ya. Jadi 2 ini kita pakai satu saja, sedangkan ini pangkatnya kita jumlahkan, N ditambah N 2N ya, tambah 2. Demikian ya, bentuk yang ini bisa kita rubah menjadi bentuk seperti ini. Baik, seterusnya kita akan jabarkan lagi. Bentuk perpangkatan seperti ini kalau mau kita ubah dalam bentuk bilangan dasarnya, artinya masing-masing pangkat ini memiliki bilangan dasar, maka ini kan sama saja dengan 2 pangkat 2N kali ya, kali, karena pangkatnya di sini tambah 4, berarti kali 2 pangkat 4 seperti ini, 2 pangkat 4, berarti 2 pangkat 2N kali 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 adalah 16 ya. Demikian juga 2 pangkat 2N tetap kita tampilkan seperti ini, 2 pangkat 2 nya kita ganti dengan 4, yang di bawah pun demikian, 2 pangkat 2N ini ya, 2 pangkat 2N kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 adalah 4 ya. Sehingga kalau kita perhatikan di sini semua mengandung 2 pangkat 2N, ini dengan ini dengan ini. Jadi bisa kita bagi atau kita keluarkan dulu ya. Sebenarnya kita bagi langsung pun boleh. Jadi 2 pangkat 2N kita kalikan dengan 16 kurang 4, karena 2 pangkat 2N kali 16 sama saja dengan ini ya. Kemudian 2 pangkat 2N kita kalikan dengan min 4, hasilnya adalah yang ini ya, sedangkan yang di bawah tetap. Jadi 2 pangkat 2N dengan 2 pangkat 2N sama-sama kita bagikan, jadi habis dapat 1 ya. Sehingga di sini yang tertinggal adalah 16 kurang 4 per 4. 16 kurang 4 12 ya, berarti 12 per 4 sama dengan 3 ya, sama dengan 3. Maka jawaban yang memenuhi adalah D ya, sama dengan 3. Demikian pembahasan soal kita yang nomor 3. Sekarang kita akan membahas soal yang nomor 4. Untuk soal nomor 4 adalah soal cerita dalam bentuk perbandingan ya. Baik, kita baca. Perbandingan usia Ani dan Budi adalah 4:5. Perbandingan usia Ani dan Cepi adalah 1:3. Perbandingan usia Dudi dan Cepi adalah 2:3. Perbandingan usia Dudi dan Erni adalah 1:2. Jika usia Erni 16 tahun, maka usia Ani adalah berapa tahun? Ya, ini persoalannya ya. Ini kita sebut dengan persoalan perbandingan. Baik, kita akan lakukan pembahasan. Pertama sekali kita tuliskan kembali yang diketahui dengan cara mengambil simbol saja ya. Jadi di sini disebutkan Ani banding Budi. Umur Ani kita anggap sebagai A, umur Budi kita anggap sebagai B. Maka bisa kita tuliskan A berbanding B sama dengan 4/5 atau 4/5. Ini yang pertama ya. Yang kedua, di sini disebutkan adalah bahwasanya perbandingan antara umur Ani dengan Cepi 1:3. Berarti kalau kita buat dalam bentuk per, berarti A per C sama dengan 1/3. Kemudian yang ketiga, Dudi berbanding Cepi ya, usia Dudi berbanding Cepi 2/3. Atau D per C sama dengan 2/3 ya, ini tidak ada masalah ya, bisa diikuti. Yang terakhir, Dudi berbanding Erni ya, usia Dudi bandingkan dengan usia Erni 1/2. Jadi bisa kita tuliskan D per E sama dengan 1/2. Bisa ya. Oke, ini yang diketahui ada 4. Maka dalam kasus ini disebutkan usia Erni 16 tahun ya. Artinya jika usia Erni 16 tahun, maka berapakah usia Ani? Ya. Jadi untuk menjawab persoalan ini kita perhatikan. Di sini diketahui Erni, usia Erni ya, lalu Ani.
Nah, jadi setelah kita butuh Erni, butuh Ani, kita hubungkan keduanya. Jadi dari persamaan ini yang mengandung Ani dan Erni adalah persamaan yang ini dan ini. Gitu ya. Jadi bisa kita lihat A dan E itu ada di sini. Sedangkan A dan E untuk bisa kita hubungkan tentunya berperan serta yang ini, yang ketiga. Ya, makanya di sini ini semua kita butuhkan. Nah, jadi tugas kita mencari hubungan A dengan E itu dari C dan D. Ini bagaimana? Karena ini tidak memiliki hubungan sama sekali, maka ini kita buang saja, tidak perlu kita ikutkan dalam perhitungan. Oke, baik, sekarang kita selesaikan. A per C sama dengan 1/3, berarti bisa kita tuliskan C, ya, C sama dengan 3A. Ya, caranya C-nya kalikan 1 sama dengan C, ya, 3 kali A, 3A, berarti 3A sama dengan C. Kita tuliskan C sama dengan 3A. Oke, kemudian yang kedua, D berbanding C, kita tuliskan dalam bentuk, ya, D sama dengan, berarti D sama dengan C kalikan ke atas, berarti D sama dengan 2/3 kali C. Ini pun tidak ada masalah, ya. Kemudian yang selanjutnya kita hubungkan persamaan yang ini dengan yang ini, ya, yang mana disebutkan C itu sama dengan 3A. Berarti bolehlah C yang ada di sini kita substitusikan dengan 3A, ya, sehingga D itu sama dengan 2/3 kali 3A. Bisa, ya? Oke, lalu 3 bagi 3 habis 1, berarti tinggal 2A, berarti D itu sama dengan 2A. Seterusnya kita beralih ke persamaan yang terakhir atau yang keempat ini. Maka D sama dengan 1/2E. Ini kita kalikan ke sini, ya, berarti 1/2E, ya. Dan kalau kita perhatikan kedua hubungkan, ya, penghubung mereka itu adalah D, ya. D sini mengandung D, di sini juga mengandung D. Nah, sehingga D yang ada di sini bisa kita ganti dengan 1/2E. Ya, sehingga bentuknya sekarang menjadi 2A ini, ya, sama dengan D, ya. Berarti D-nya adalah setengah E. Ya, sama dengan setengah E. Maka dari sini kalau kita mau dapatkan A saja, maka 2 ini pindah ke bawah, ya, kali silang. 2 kali 2 4. Sedangkan di atas 1. Berarti A sama dengan 1/4 E. Sedangkan umur E diberitahukan 16 tahun. Untuk mendapatkan umur A, maka tinggal kita kalikan saja. 1/4 dikalikan dengan 16 sama dengan 4. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ternyata jika usia Erni 16 tahun, maka usia Ani adalah 4 tahun. Demikian, ya. Maka jawaban yang memenuhi untuk soal kita yang nomor 4 ini adalah A, 4 tahun. Demikian pembahasan soal nomor 4. Baik, seterusnya kita masuk pada soal kita yang nomor 5. Untuk soal nomor 5, kalau kita perhatikan persoalan ini adalah persoalan pertidaksamaan dalam bentuk eksponen, ya. Himpunan penyelesaian 9 pangkat 6x tambah 5 kecil dari 243 pangkat x kuadrat kurang 5x tambah 14. Ya, maka yang mana yang merupakan himpunan penyelesaiannya? Oke, baik, persoalan ini bisa kita selesaikan langsung. Perlu kita ketahui bahwasannya kalau bentuknya adalah bentuk perpangkatan, maka nanti kita usahakan bilangan dasarnya ini sama. Bilangan dasar dari ruas kiri dan ruas kanan sama. Ya, sehingga 9 pangkat 6x tambah 5 kecil dari 243 pangkat x kuadrat kurang 5x tambah 14. Maka bilangan dasarnya ini kita bawa menjadi berapa? 3, ya, 3. Makanya di sini menjadi 3 kuadrat, ya, buka kurung, ya, dan tutup kurung. 3 kuadrat itulah mewakili 9 pangkat 6x tambah 5 kecil dari 243 inilah 3 pangkat 5.
ya, 3 pangkat 5 pangkat X kuadrat kurang 5X tambah 14. Kemudian kita kalikan pangkat yang ada di dalam tanda kurung, sehingga menjadi 3 pangkat 12X ya, 2 kali 6X adalah 12X. Kalau bentuk seperti ini pangkatnya dikalikan ya, bukan dijumlahkan. Beda kan? Berarti 2 kali 6X 12X, 2 kali 5 10 tambah 10. Kecil dari 3 pangkat, 5 nya kalikan keluar. 5 kali X kuadrat 5X kuadrat, 5 kali min 5X min 25X, 5 kali 14 70. Oke ya, kemudian kalau bentuk perpangkatan seperti ini, kalau bilangan dasarnya sudah sama, yaitu sama-sama 3, kebetulan di sini 3 angkanya ya. Kalau bilangan dasarnya sudah sama, maka pangkatnya pun kita samakan. Nah, gitu ya. Jadi bilangan dasar ini kita abaikan, kita akan beralih ke pangkatnya saja. Sehingga bisa kita tuliskan ya, 12X ini ya, tambah 10 lebih kecil dari 5X kuadrat kurang 25X tambah 70. Kemudian bentuk ini kita rubah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat ya, bentuk umum persamaan kuadrat. Maka di sini menjadi 5X kuadrat ya, 5X kuadrat, sedangkan 12X pindah ke kanan menjadi minus ya, minus 12X minus 25X sama dengan minus 37X. Di sini positif pindah ke kanan menjadi negatif 10. 70 kurang 10 sama dengan positif 60. Karena 5X kuadratnya tadi berada di sini, tandanya kalau kita baca di sini lebih besar ya. Jadi kalau kita posisikan 5X kuadratnya di sebelah kiri, maka tanda lebih besarnya mengikut. Nah, seperti ini. Jadi sekarang inilah bentuk persamaan kuadrat. Jadi kalau sudah dalam bentuk persamaan kuadrat seperti ini, maka untuk mencari himpunan penyelesaiannya, tentunya kita tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini ya. Nah, kalau seperti ini persoalannya, bagaimana cara memfaktorkannya ya? Caranya kalau kamu sudah kuasai dengan cara memfaktorkan, bagus. Kalau kamu tidak kuasai, bisa juga kamu gunakan rumus ABC. Nah, tapi ini adalah bilangan-bilangannya bisa difaktorkan. Dan hasil pemaktorannya itu adalah 5X kurang 12 kali X kurang 5 ya, X kurang 5 seperti ini. Nah, maka dari sini kita perolehlah akar-akarnya ya, 5X kurang 12 sama dengan 0, maka X nya sama dengan 12 per 5. Satu lagi, X kurang 5 sama dengan 0, maka X nya sama dengan 5. Ini tidak ada masalah ya, karena saya yakin kamu dalam memfaktorkan atau menentukan akar-akar dari sebuah bilangan, dari sebuah persoalan persamaan kuadrat, pastinya bisa. Oke, berarti inilah akar-akar atau nilai X yang kita peroleh dari bentuk ini. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan intervalnya? Kalau di sini tadi sama dengan 0, maka di sini langsung X sama dengan 12 per 5 dan X sama dengan 5. Tapi di sini ada tanda lebih besar. Maka tugas kita sekarang adalah menentukan intervalnya. Ya, kalau kamu sudah mendapatkan akar-akarnya seperti ini, maka bisa kita gunakan trik cepat. Ya, trik cepat untuk mendapatkan HP-nya, himpunan penyelesaiannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita lihat mana lebih besar, X sama dengan 12 per 5 atau X sama dengan 5. Ya, tentu jawabannya adalah X-nya sama dengan 5, itu lebih besar ya. Nah, jadi nanti himpunan penyelesaian di sini adalah X-nya itu langsung saja lebih besar dari bilangan yang terbesar atau lebih kecil dari bilangan yang terkecil. Jadi trik cepatnya langsung saja kita tuliskan X-nya itu ya lebih kecil dari bilangan yang terkecil atau X-nya itu lebih besar dari bilangan yang terbesar. Sama saja ya. Ini dulu kita tuliskan, ini dulu kita sebutkan, baru ini boleh. Tapi kalau dalam aturan penulisan biasanya yang kecil dulu ya, X kecil 12 per 5 atau X besar 5. Sekali lagi, trik cepatnya itu kalau kamu sudah dapatkan akar-akarnya dan tandanya, dan jika tandanya di sini lebih besar, maka nanti himpunan penyelesaiannya itu adalah X-nya itu lebih kecil dari bilangan yang terkecil atau X-nya lebih besar dari bilangan yang terbesar. Paham ya?
Bagaimana kalau di sini tandanya lebih kecil? Kalau di sini tandanya lebih kecil, maka langsung saja kamu buat X-nya itu terletak di antara bilangan yang terkecil di kiri, bilangan terbesar di kanan. Demikian ya, itu cara cepat atau trik cepatnya. Oke, baik, tapi di sini kita akan memberikan penjelasan tentang menentukan himpunan penyelesaian menggunakan garis bilangan ya. Walaupun cara ini sudah selesai sebenarnya persoalan kita ini, tapi kita gunakan juga cara bilangan, garis bilangan. Jadi kalau kita gunakan garis bilangan, tentunya di sini X-nya itu ada 2. Yang pertama 12/5, satu lagi 5. Jadi kita letakkanlah 2 buah titik, satu untuk 12/5, satu lagi untuk 5. Sekarang bagaimana cara menggunakan garis bilangan ini? Perlu kita pahami, di sini kan tandanya lebih besar. Berarti daerah ini harus bernilai positif, karena lebih besar dari 0 itu kan positif. Paham ya? Jadi kalau misalnya kita uji sebuah bilangan ke fungsi ini ya, ke ini. Jadi di sini kita ambil bilangannya berapa? Misalnya kita ambil bilangannya adalah 0. Kenapa 0? Agar perhitungannya lebih mudah. Jadi kita ambil 0. 0 itu di mana posisi? Di sini ya, di sebelah kiri. Jadi 0 itu di sini. Jadi ternyata kalau X-nya kita ganti dengan 0, maka 5 kali 0, 0. Sini X-nya 0, 0. Berarti yang tinggal min 12 kali min 6. Berarti min 60, minus kali minus positif ya. Jadi 60. Dan ternyata 60 ini lebih besar dari 0. Ya, jadi karena 60 lebih besar dari 0, memenuhi ya, maka daerah yang kiri ini ya positif. Demikian. Sedangkan kalau kita ambil daerah yang kanan, misalnya di sini kita ambil nilainya itu adalah 6. Ya, di sini 6. Di kanan dari 5 kan 6 ya. Berarti 5 kali 6 30, X-nya 6. 30 kurang 12, kita peroleh hasilnya adalah 18. 6 kurang 5, 1. Kalau kita kalikan, hasilnya adalah 18, dan ini pun lebih besar dari 0. Maka daerah kanan ini pun merupakan daerah positif, artinya daerah yang diinginkan ya, daerah benarnya. Jadi otomatis sebelah dalam ini daerah negatif ya. Oke, baik, berarti daerah yang diminta itulah daerah yang positif, sehingga ini kan daerahnya daerah apa? X lebih kecil dari 12/5 kan? Sedangkan di sini X lebih besar dari 5 ya. Maka sama saja dengan cara trik cepat kita. Himpunan penyelesaiannya itu adalah X kecil dari 12 atau X besar dari 5. Demikian ya, bisa dipahami. Maka jawaban yang memenuhi adalah B ya, X kecil 12/5 atau X besar dari 5. Demikian pembahasan kita untuk soal nomor 5. Mungkin di sini agak rumit sedikit kalau kamu belum terbiasa, adalah memfaktorkan ini tadi ya. Memfaktorkan ini tadi. Jadi ini coba dipelajari bagaimana cara memfaktorkannya. Cara simpelnya sebenarnya adalah 5-nya kalikan aja ke 60. Maka 5 kali 60 adalah 300 ya. Jadi di sini nanti menjadi X kuadrat kurang 37X tambah 300. Jadi carilah faktor dari 300 dengan minus 37. Setelah dapat nanti nilai X-nya, itu pasti bilangan bulat ya. Setelah dapat nilai X-nya, maka nilai X-nya itu nanti kita bagi dengan 5. Dan ini juga nanti hasilnya ya, 12/5 dan X sama dengan 5. Ya, berarti sebenarnya itu adalah, kalau kita lihat ini tadi, ini nanti 12, ini nanti 25, karena nanti akan kita bagi dengan 5. Oke ya, ini sedikit penambahan saja. Semoga bermanfaat. Sukses selalu dan tetap semangat. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat. Dan silakan kamu like, share, dan subscribe channel kita ini ya, agar kamu tetap bisa memantau dan berlangganan dengan materi-materi kita yang lebih baik dari materi-materi yang ada. Ya, semoga bermanfaat. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.